Kami dari pihak Kodam memang sudah mendapat laporan bahwa terjadi kontak tembak tersebut tadi malam sekitar pukul 7, dan sampai dengan saat ini kita masih menunggu laporan secara resmi dari satuan bawah, sehingga kita tidak bisa memberikan secara detail keterangan terkait dengan insiden baku tembak atau kontak tembak tersebut. Dan untuk informasi terkait evakuasi juga kita menunggu dari laporan dari satuan bawah. Ya, untuk sementara dari laporan korbannya ada baru 2 ya, tapi identitas seperti apa ininya kita belum tahu. Jelas dari kita memang ada terjadi kontak tembak dan ada dari prajurit kita menjadi korban. Breaking news, pasukan TNI geram terhadap oknum Brimob. Prajurit TNI kembali ada yang gugur. Pada saat sampai di daerah Longsoran, kita mendapatkan serangan secara tiba-tiba dari atas ketinggian yang prajurit berhasil mengidentifikasi dari kelompok Lekagak Legis, karena dengan adanya serangan tersebut dilaksanakan balas tembakan sehingga terjadi kontak tembak. Namun dari posisi medan mereka di atas ketinggian, kita di bawah, sehingga ketika kita laksanakan pemegangan secara segera. Namun upaya prajurit melaksanakan balas tembakan secara terpilih, dari laporan di lapangan disampaikan oleh prajurit bahwa mereka juga meyakini, prajurit kita meyakini bahwa dari pihak mereka kemungkinan besar juga jatuh korban antara 3 sampai 5 orang. Itu nanti hasil kontak tembak tersebut, anggota meyakini bahwa mereka tidak terpilih. Kenyataannya pada saat dilaksanakan pengejaran sampai ke kedudukan kelompok KKSB tersebut, mereka melarikan diri secara terpencar, secara hutan, dan ditemukan beberapa barang bukti. Hanya kami tidak bisa memastikan secara pasti apakah benar ada jatuh korban di pihak KKSB, karena tidak bisa bukan jelasannya. Tetapi dari hasil keterangan dari anggota yang melaksanakan kontak tembak tersebut, mereka melaksanakan tembakan secara terbilik. Mereka meyakini bahwa kemungkinan besar ada jatuh korban dari pihak mereka. Nah, setelah melaksanakan konsolidasi tadi, ternyata ada anggota kita yang kena tembak, mereka melakukan perlawanan bersenjata. Itu yang hanya sekali terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak KKSB, baik kekerasan terhadap rakyat sipil maupun terhadap aparat keamanan. Rakyat sipil yang dimaksud adalah yang selama ini yang banyak jadi korban adalah rakyat sipil non warga non Papua. Itu yang sering dilakukan. Kemudian sementara kepada pihak aparat keamanan, mereka selalu melakukan gangguan, diantaranya juga ada indikasi gangguan tersebut dilaksanakan, mereka juga merebut senjata untuk memperkuat kekuatan mereka. Nah, ini yang bagi secara umum masyarakat secara umum tidak terpengaruh dari provokasi yang dilakukan oleh kelompok orang-orang yang masih berkembang Palestina. Dan lagi, seorang prajurit TNI gugur ditembak KKB di Intan Jaya. Tribunnews.com. Kontak tembak kembali terjadi di Kampung Tinggi, Distrik Subrapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Jumat 6 November 2020. Seorang personil Satgas Unit Raider 400 Banteng Raiders yang ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat sedang patroli keamanan gugur dalam peristiwa tersebut. Kepala Penerangan Kogab Wilhan 3 Kolonel CZI-IGN Suryastawa menyebutkan, prajurit TNI yang gugur tersebut bernama Pratu Firdaus. Sementara itu, kata Suryastawa, seorang prajurit TNI lainnya juga tertembak dalam peristiwa itu dan saat ini sedang dilaksanakan proses evakuasi korban. Suryastawa menambahkan kejadian tersebut menambah daftar korban jiwa di Intan Jaya. Selain itu, Suryastawa mengatakan pihaknya telah mendengar pernyataan Bupati Intan Jaya Natalis Tanuni tentang kelakuan KKB yang suka mengambil dana desa. Suryastawa juga mengatakan selebaran permintaan dana kepada masyarakat juga beredar. Menurutnya, semua itu menunjukkan bahwa KKB dan pendukungnya adalah akar masalah di Papua. Bukan hanya prajurit TNI Polri yang memang bertugas, warga sipil juga menjadi sasaran kebiadaban KKB. Sebelumnya, 2 orang prajurit TNI telah gugur di Kabupaten Intan Jaya dalam kontak tembak dengan KKB pada September 2020 lalu.
Dua prajurit tersebut yakni Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar. Oknum Brimob jual senjata api kepala yaitu kepada KKB Papua berikut asal-usul senapan hingga pengakuan pelaku. Seorang anggota Brimob berinisial Brib KJH diamankan karena diduga terlibat jual beli senjata api ilegal terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, Kamis 21 Oktober 2020. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Walter Pau mengatakan Brib KJH diamankan tim gabungan TNI dan Polri dan kini sudah dilakukan penahanan. Seperti melansir dari Kompas.com, Paulus mengatakan bahwa benar tim gabungan berhasil menggagalkan jual beli senjata api yang melibatkan anggota Brimob yakni Brib KJH dan saat ini sudah ditahan di Jayapura. Dari tangan yang bersangkutan, pihaknya berhasil mengamankan 2 pucuk senapan serbu jenis M16 dan M4 yang akan diperjualbelikan. Menurut Paulus, pelaku diduga sudah berulang kali menjalankan bisnis jual beli senjata ilegal tersebut kepada KKB. Dari pengakuan rekannya yang menjadi perantara, sudah 6 kali terjadi aktivitas jual beli senjata. Sementara terpisah, Komandan Satuan Brimob Polda Papua Kombes Pol Godal C. Mansrembra mengatakan, Brib KJH akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini adalah pidana murni, tidak bisa ditawar-tawar. Hal itu sesuai dengan arahan yang diterima dari petinggi Polri. Pimpinannya secara tegas menyatakan setiap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin atau pidana harus ditindak tegas. Proses persidangan kode etik terhadap JH akan dilakukan Propam Polda Papua. Jika terbukti bersalah, Brib KJH akan menjalani proses hukum pidana di Jayapura. Menurut Godel, penanganan kasus dugaan penjualan senjata tersebut ditangani di Reskrimum Polda Papua. Sementara itu, Karopenmas Divisi Mas Polri Brigjen Pol Avi Setiano menyebutkan, senjata api yang dijual Brib KJH merupakan senjata ilegal. Menurutnya, senjata yang dijual Brib KJH tidak memiliki surat resmi. Sementara ini, yang didapatkan informasi adalah senjata ilegal, bukan senjata organika atau dinas. Jadi ilegal jika ilegal tidak ada suratnya, kata Awi dalam keterangannya. Hingga saat ini Brib KJH juga masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh Polda Papua. Menurut Awi, kasus ini telah menjadi perhatian khusus pimpinan Polri. Pemeriksaan telah dilakukan Polda Papua dan tentunya pihaknya juga masih menunggu nanti hasilnya bagaimana. Karena memang hal ini sudah menjadi atensi pimpinan untuk menindak tegas, meluruskan sampai sejauh mana terjadinya jual beli senjata itu. Awi mengatakan, sesuai perintah Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz, pihak kepolisian tidak akan mentolerir siapapun yang terlibat dalam kasus itu. Dari pemeriksaan awal, JH diketahui membawa 2 pucuk senjata M16 dan M4 untuk dijual kepada oknum anggota Perbaki Nabire. Namun ketika berada di Nabire, JH menyadari dirinya dibuntuti dan memilih menyerahkan ke markas Batalion C Brimob Nabire. Di Nabire, atas permintaan Kapolres, yang bersangkutan diamankan untuk dimintai keterangan di Polres Nabire. Dari Polres Nabire, JH dijemput tim Polda Papua untuk diamankan di Makobrimob Kota Raja. Godel menyebutkan JH tidak tahu senjata yang dibawanya itu bakal diserahkan kepada KKB. Menurut keterangan JH, senjata tersebut dibawa untuk keperluan Perbakin. Maksud awalnya adalah penjualan, bukan untuk kelompok kriminal, kata Godel. Pemirsa, Mawar Merah Indonesia kembali mengabarkan untuk Anda. Dan lagi, seorang prajurit TNI gugur ditembak KKB di Intan Jaya. Tribunnews.com. Kontak tembak kembali terjadi di Kampung Tigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Jumat 6 November 2020. Seorang personil Satgas Yonif Raider 400 Bantai Raiders yang ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat sedang patroli keamanan gugur dalam peristiwa tersebut. Kepala Penerangan Kogab Wilhan 3 Kolonel JZI IGN Suryastawa menyebutkan, prajurit TNI yang gugur tersebut bernama Pratu Firdaus. Sementara itu, kata Suryastawa, seorang prajurit TNI lainnya juga tertembak dalam peristiwa itu dan saat ini sedang dilaksanakan proses evakuasi korban. Suryastawa menambahkan kejadian tersebut menambah daftar korban jiwa di Intan Jaya. Selain itu, Suryastawa mengatakan pihaknya telah mendengar pernyataan Bupati Intan Jaya Natalis Tanuni tentang kelakuan KKB yang suka mengambil dana desa. Suryastawa juga mengatakan selebaran permintaan dana kepada masyarakat juga beredar. Menurutnya, semua itu menunjukkan bahwa KKB dan pendukungnya adalah akar masalah di Papua. Bukan hanya prajurit TNI Polri yang memang bertugas, warga sipil juga menjadi sasaran kebiadaban KKB. Sebelumnya, 2 orang prajurit TNI telah gugur di Kabupaten Intan Jaya dalam kontak tembak dengan KKB pada September 2020 lalu. 2 prajurit tersebut yakni Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar.
oknum brimob jual senjata api kepala yaitu kepada KKB Papua berikut asal-usul senapan hingga pengakuan pelaku. Seorang anggota brimob berinisial Brib KJH diamankan karena diduga terlibat jual beli senjata api ilegal terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, Kamis 21 Oktober 2020. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Walter Pau mengatakan Brib KJH diamankan tim gabungan TNI dan Polri dan kini sudah dilakukan penahanan.